Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu dalam mata kuliah Hukum Dagang dan Bisnis. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang pajak dalam bisnis. Rekan-rekan mahasiswa, pertama-tama kita harus memahami dulu apa manfaat atau pentingnya pajak yang dipungut oleh pemerintah. Ya. Jadi untuk membiayai pembangunan secara menyeluruh, ya, secara nasional, maka penerimaan pajak merupakan sesuatu andil yang besar di dalam pembiayaan negara, ya. Di dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka pajak yang diambil dari kita sebagai warga negara yang memenuhi syarat, maka itu mempunyai sumbangsi yang besar, ya, terhadap tercapainya suatu pembangunan untuk menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Rekan-rekan mahasiswa, tentunya di dalam melaksanakan pemungutan pajak dan lain sebagainya tentu berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, ya, sehingga itulah yang harus kita ketahui, ya, tentang bagaimana pajak, ya, secara aturan, ya, diberlakukan dan pemahamannya seperti apa. Ya, rekan-rekan mahasiswa, ya, kita sering mendengar kata badan atau perusahaan, ya, atau badan hukum, ya. Di dalam perpajakan itu di pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diberikan definisi tentang badan, ya. Jadi badan itu adalah sekumpulan orang dan atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, ya, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, ya. Jadi lembaga-lembaga, badan bentuk lainnya, ya, termasuk kontrak kolektif dan lain sebagainya. Jadi mengenai badan ini atau badan hukum, ya. Jadi memang kalau misalnya satu PT itu dia akan menjadi badan hukum ketika dia sudah mendapat pengesahan dari Menkumham, ya. Jadi ketika dia sudah mendapat pengesahan itu dia sah untuk sebagai subjek hukum di dalam dunia perdagangan. Kalau dia belum mendapat pengesahan, maka belum mempunyai kekuatan hukum sebagai badan hukum, ya. Meskipun sudah ada akta notaris tentang badan hukum tersebut. Ciri-ciri pajak, ya. Ciri-ciri pajak itu merupakan kontribusi dari warga negara yang memenuhi syarat, ya. Jadi warga negara yang memenuhi syarat itu masuk kepada mereka yang akan dikenai kewajiban untuk membayar pajak, tentunya telah memenuhi persyaratan, ya, syarat subjektif dan objektif, ya. Syarat subjektif itu berkaitan dengan administratif, NPWP contohnya, ya, kemudian berada di Indonesia, ya. Objektif misalnya dia mempunyai suatu penghasilan dan lain sebagainya, ya, sehingga itu menjadi objek pajak itu. Kemudian ciri pajak yang lainnya itu bersifat memaksa. Jadi ketika warga negara, ya, atau menjadi subjek pajak itu yang menjadi warga negara yang memenuhi syarat untuk
membayar pajak, maka ada daya paksa dari negara ya untuk si wajib pajak itu mengharuskan membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, memang apabila tidak dilaksanakan ada sanksi-sanksi ya. Mulai dari sanksi administratif sampai sanksi yang lebih berat ya, sampai ada sanksi pidana. Berkaitan dengan apa manfaat pajak tersebut ya. Jadi warga negara itu tidak akan menerima imbalan langsung ya dari pajak yang dibayarkannya kepada negara, tetapi negara akan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan ya dengan misalnya membuat fasilitas-fasilitas kesehatan misalnya ya, pembangunan jalan, kemudian pendidikan, beasiswa dan lain sebagainya ya. Jadi anggaran negara itu memang persentase pajak terhadap berhasilnya suatu pembangunan itu sangat besar ya. Dan pajak diatur oleh perundang-undangan di Republik Indonesia. Berdasarkan jenis pajak yang dipungut pemerintah ya dapat kita lihat kalau berdasarkan sifatnya itu ada ya dapat digolongkan menjadi dua, itu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian kalau berdasarkan instansi pemungutnya ya itu dapat digolongkan itu pajak daerah ya, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri ya, baik dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1 ya. Sedangkan pajak negara atau pusat merupakan pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi Dirjen Pajak ya, Dirjen Bea Cukai dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan impor dan lain sebagainya ya satu perusahaan itu, maka ada pengenaan bea, pengenaan pajak-pajak impor ya, berkaitan dengan barang-barang yang akan diimpor. Kemudian kalau misalnya contoh daripada pajak yang bersifat lokal, kita bisa lihat ketika pembayaran pajak bumi dan bangunan ya. Jadi ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, karena memang ada berapa persentase yang akan dikembalikan kepada daerah untuk membiayai pembangunan di daerah ya. Maka banyak suatu aktivitas pengurusan izin dan lain sebagainya dikaitkan dengan pajak bumi dan bangunan. Kemudian ya kita bisa melihat berdasarkan objek dan subjek pajak dapat digolongkan dua jenis, yaitu pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya, untuk pajak impor ya, kendaraan bermotor, biaya materai dan lain sebagainya. Kemudian pajak subjektif itu pajak yang berkaitan dengan misalnya pajak kekayaan dan penghasilan ya. Jadi kalau berdasarkan objeknya itu ya, jadi objeknya itu dimiliki ya, dimiliki baru atas kepemilikan itu ya. Kemudian ada pajak di situ ya. Misalnya pajak kendaraan itu per tahun itu yang dikenakan kepada pemilik yang mempunyai kendaraan bermotor ya. Pajak impor ketika ada komoditi yang diimpor ya, maka dilekatkan kewajiban pajak di situ. Kemudian kalau subjek ya karena warga negara bekerja misalnya, kemudian mempunyai penghasilan dan memenuhi melebihi dari penghasilan tidak kena pajaknya, maka berdasarkan aturan perundang-undangan ya menjadi mempunyai kewajiban terhadap warga negara untuk membayar pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak ya ada 3 ya. Pertama, self assessment system. Ini ketika
pajak itu ya, artinya di pelaporan, perhitungan, ya, pembayaran dan lain sebagainya itu dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Ya. Ini biasanya pada pajak penghasilan ya. Jadi ketika dia melaporkan pajaknya itu ya mengisi sendiri, ya, mengkalkulasinya, kemudian membayarkannya, kemudian laporan pajaknya setiap tahun itu. Kemudian official assessment system ini dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh petugas pajak, ya, dilakukan perhitungan ya murni oleh pihak dari dinas pajak. Kemudian withholding system ini misalnya di satu perusahaan, kemudian ada bagian perpajakannya ya, bagian perpajakan itu yang melakukan pemotongan, pembayaran, pelaporan dan lain sebagainya ya. Ini di dalam satu badan hukum atau perusahaan. Kemudian pengaruh pajak dalam bisnis ini tentunya pajak hal yang sangat krusial ya di perusahaan, karena memang semakin besar pajak maka semakin besar keuntungan, karena itu keuntungan dilihat dari pajak, itu dilihat dari keuntungan ya, dilihat dari penghasilan ya. Kemudian kalau tidak membayar maka itu akan menjadi hutang pajak. Kemudian di dalam suatu perusahaan biasanya ada semacam budget ya setiap tahunnya itu untuk tahun yang akan datang yang untuk dilaksanakan, itu dari komponen pajak itu sudah dipersiapkan ya. Jadi dengan diproyeksikan berapa penghasilan, kemudian berapa pajaknya, jadi diketahui profit bersihnya ya, net profitnya. Dan kurang bayar pajak juga akan mempengaruhi kepada citra perusahaan itu ya, karena akan ditagih ya, akan ditagih sampai dengan diselesaikan pajak tersebut. Untuk kita ketahui ya, ada beberapa pajak penghasilan ya, ada pajak penghasilan pasal 15 ya, ada perusahaan investor dalam bentuk build, operate, and transfer. Jadi ada beberapa ya, ini ada pajak penghasilan sesuai dengan pasal 22, pasal 23, pasal 25, 29, masing-masing punya karakternya ya terhadap seperti apa ya PPh itu ya, pajak penghasilan itu. Rekan-rekan mahasiswa, mungkin itu saja materi kita tentang pajak untuk dapat kita ketahui ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.